Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi untuk coaching untuk supervisi akademik dengan Bapak Rusli Permana SPDI bersama Ibu PP kita, Ibu pengajar praktik, Ibu Citra Ruskalawi ya. Selamat datang Bu. Pak Rusli, pada hari Rabu ya, waktu itu kita sudah melakukan tahapan-tahapan mulai dari pra-observasi, observasi, dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Baik Pak Rusli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Kita akan melakukan pasca observasi dengan alur Tirta, Pak Rusli. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Siap Pak Rusli? Baik Pak Rusli, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi di kelas 6? Alhamdulillah perasaan senang dan cukup puas selama pembelajaran di kelas itu dengan observasi dengan Tuhan. Jadi perasaannya senang. Motivasi juga anak-anak ya Pak ya? Saya melihat memang pada saat itu anak-anak lebih senang karena ada kuis pembelajaran di situ ya Pak ya, menggunakan teknologi-teknologi yang beragam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pada saat proses pembelajaran yang Bapak lakukan dari awal sampai akhir? Pertama sebelum ke pembelajaran inti, saya membagi kelompok, memetakan berdasarkan dengan karakter siswa atau latar belakang siswa. Sebenarnya siswa itu tiap kelompoknya berbeda-beda keinginannya dalam belajar. Saya memetakan seperti itu sehingga pada proses pembelajaran si anak bisa mengikuti sesuai dengan keinginan atau gaya belajarnya masing-masing gitu ya, seperti itu. Berarti dengan menggunakan strategi berdiferensiasi juga ya Pak ya? Ada memetakan dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga, maaf, apa sih Pak hambatan Bapak atau kendala pada saat observasi di kelas ini? Waktu pembelajaran berlangsung, kendalanya mungkin hanya satu ya Bu ya, karena saya menggunakan aplikasi Quizizz dalam dari mulai pertanyaan pemantik dengan tes itu menggunakan Quizizz. Ada sebagian kelompok yang terkendala dengan jaringan itu tantangan mungkin bagi saya, kendala seperti itu. Apakah anak-anak menggunakan HP semuanya atau gimana Pak? Kalau di pemantik secara klasikal semuanya menggunakan handphone bagi yang bawa, dan pas tes itu kami karena saya hanya mengevaluasi sehingga satu handphone untuk tadi mengurangi hambatan kekurangan jaringan. Jadi satu kelompok itu satu handphone. Jadi tadi hambatan dan kendalanya di jaringan ya Pak ya. Terkait dari hambatan yang Bapak temukan di kelas, bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan itu Pak? Ya seperti tadi saya bilang, saya menggunakan satu alatnya itu per kelompok. Jadi tidak semuanya menggunakan handphone karena ini sebagai bahan untuk evaluasi pembelajaran pada saat itu aja. Saya menggunakan satu handphone digunakan untuk satu kelompok saja, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan handphone walaupun hanya satu orang atau dua orang ya Pak ya? Baik Bapak, terkait hambatan, kapan Bapak akan melaksanakan action untuk melakukan perbaikan dari kendala yang ditemukan atau solusi? Segera ya Bu ya Bu, dimana saya menggunakan nanti ketika pembelajaran lagi akan lebih dipersiapkan lagi mungkin dari jaringannya, spek dari handphone anak-anak mungkin ya diperiksa dulu apakah speknya bisa digunakan untuk pembelajaran. Insya Allah saya akan perbaiki seperti itu. Berarti segera akan dilakukan rencana tindak lanjutnya ya, atau rencana aksi yang akan dilakukan. Kalau Pak Rusli tingkat keberhasilan atau di rating tingkat keberhasilan yang sudah dicapai berapa nih Pak?
Kalau dari proses pembelajaran di awal sampai akhir, sampai saya mengevaluasi pembelajarannya, hampir 90% lebih lah. Insya Allah berhasil ya. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya persiapan dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan wifi dan sebagainya bisa dipersiapkan. Baik Bapak, catatan dari saya sebagai observer itu mengamati bahwa pada kegiatan pembelajaran Pak Rusli sudah melakukan tahapan-tahapan pembelajaran yang sangat sistematis, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan teknologi, diferensiasi konten, proses, dan akhir dengan produk ya. Ada penilaian dan publik yang sangat real dan menarik sekali. Anak-anak dilibatkan untuk melakukan penilaian secara real dan faktual dengan melakukan penilaian antar teman sejawat. Tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan mengerjakan LKPD sudah dilakukan sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita membawa pembelajaran yang sangat bermakna dan ini sangat berdampak kepada murid kita ya. Terima kasih Bapak Rusli. Baik teman-teman CGP, saya sudah melakukan pasca observasi dengan Bapak Rusli Permana. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.